Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Maple untuk uji turunan kedua. Yang pertama, kita terlebih dahulu memasukkan fungsinya. Fungsi yang akan dicoba itu X sin X. Nah, lalu setelah itu kita harus mengetahui turunannya untuk nantinya mencari titik stasioner. Titik stasioner itu syaratnya turunannya bernilai sama dengan 0. Dan untuk mencarinya kita menggunakan fungsi solve. Sehingga solve turunan pertama X sama dengan 0,X. Nah, karena hasilnya root of dan kita belum tahu nilainya, maka kita harus mengubahnya. Caranya yaitu kita mencoba dengan C sama dengan persen. Nah, setelah itu kita harus mengubah atau memunculkan semua nilai C-nya. Nah, cara memunculkannya ini kita menggunakan fungsi all-values, yaitu all-values C. Nah, karena hasilnya masih seperti itu, berarti kita harus memunculkannya menjadi beberapa nilai, yaitu mengubah bentuk nilai C ini menjadi desimal. Mengubah bentuk nilai C menjadi desimal, yaitu kita menggunakan fungsi eval persen. Nah, sekarang kita sudah mengetahui ada 3 nilai dari fungsi tersebut. Titik stasionernya ini mempunyai 3 nilai, sehingga terdapat 3 buah nilai C yang memenuhi persamaan. Yaitu C1-nya sama dengan 0, C2-nya min 2,028757838 seperti angka yang di atasnya saja, tinggal ditulis ulang. Nah, lalu untuk memudahkan nantinya di dalam turunan kedua, kita memasukkan dengan X1-nya sama dengan 0, X2-nya itu kita bulatkan saja menjadi 202 agar nantinya tidak terlalu banyak angka di belakangnya. Dan X3-nya itu min 2,02. Lalu setelah itu dari titik stasioner ini, dari titik stasioner X1-nya itu sama dengan 0, X2-nya sama dengan 2,02 karena sudah kita bulatkan, dan X3-nya itu min 2,02. Titik stasioner tersebut akan digunakan untuk uji turunan kedua.
Sebelum ke uji turunan kedua, kita harus mengetahui syarat dari uji turunan kedua. Nah, uji turunan kedua ini terdapat 2 syarat, yaitu misalkan X sama dengan C adalah titik stasioner untuk fx fungsi fx punya turunan kedua. Nah, uji turunan kedua ini terdapat 2 syaratnya. Syarat yang pertama yaitu jika turunan keduanya bernilai lebih dari 0, maka si fungsinya akan cekung ke atas. Maka X sama dengan C adalah titik minimum lokalnya. Jadi jika nanti setelah kita menghitung dan turunan keduanya bernilai lebih dari 0, maka dapat kita simpulkan bahwa pasti fungsinya cekung ke atas dan akan memiliki nilai minimum lokalnya, dengan si fc adalah nilai minimum lokalnya. Lalu yang kedua yaitu sebaliknya. Jika turunan keduanya bernilai kurang dari 0, maka jelas fungsinya akan cekung ke bawah. Maka X sama dengan C adalah titik maksimum lokalnya, dengan FC adalah nilai maksimum lokalnya. Setelah ini kita akan mencari turunan keduanya. Nah, turunan keduanya yaitu 2 cos X min X sin X. Lalu dimasukkan tadi turunan keduanya itu X1 nya. Nah, sama dengan 2, lalu si fungsinya, fungsi awal dimasukkan X sama dengan 1. X1, maaf. Nah, maka dengan syarat yang tadi dapat kita simpulkan. Jadi, turunan keduanya ini bernilai lebih dari 0. Nah, F nya itu 0, tadi X1 nya itu 0. Nah, 2, maka lebih dari 0. Maka fungsinya akan cekung ke atas. Berarti si X sama dengan 0 ini merupakan titik minimum lokalnya, dengan nilai minimum lokalnya itu tadi yang sudah kita ketahui dari f x1 itu 0. Nah,
tidak sampai di sini saja. Karena tadi kita mempunyai 3 buah nilai C, maka tiga-tiganya itu harus kita hitung apakah dia bakal fungsinya cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, kemudian berarti yang kedua itu dimasukkan X2. Yang X2-nya itu tadi 202 dan hasilnya itu min 2,68. Nanti kita buatkan saja. Nah, maka dapat kita simpulkan sesuai dengan syarat yang tadi, yaitu jadi kalau yang ini karena turunannya itu turunan keduanya dimasukkan X2, yaitu X2 itu bernilai 2,02 ini hasilnya min 2,68, maka si ini bernilai kurang dari 0 sehingga fungsinya akan cekung ke bawah. Maka min 2,68 itu kita bulatkan saja karena agar tidak terlalu banyak nilainya. Maka berarti fungsinya akan cekung ke bawah dan berarti X sama dengan 2,02 adalah titik maksimum lokal. Dengan nilai maksimum lokalnya itu kita bulatkan saja menjadi 1,81. Dan habis ini kita mencoba X3 yang terakhir, yaitu yang bernilai min 2,02. Nah, untuk yang X3 ini sama dengan X2 hasilnya, maka kesimpulannya sama, akan cekung ke bawah dan titik maksimum lokal. Setelah kita tahu titik-titiknya mana yang fungsi ke atas, ke bawah, minimum atau maksimum, kita harus mengetahui kurvanya agar mengetahui tempat-tempatnya di mana saja yang maksimum dan minimum itu, yaitu tutor dan curve analisis. Nah, lalu kita masukkan X sin X, dan untuk batasnya boleh berapa saja, tetapi agar lebih jelas nantinya yang digunakan yaitu min 2V sampai dengan 2V saja. Nah, warna-warna tersebut mempunyai arti. Untuk yang ungu muda yaitu cekung, maksudnya biru yang keunguan itu cekung ke atas dan yang ungu itu cekung ke bawah. Lalu ada yang garis merah fungsi naik, garis biru fungsi turun. Nah, sekarang kita tahu di mana saja tempatnya, bahwa yang 0,0 itu nilai atau titik minimum lokalnya. Mungkin sekian dari saya. Maaf bila banyak salah kata. Terima kasih. Nah, yang pertama ini aku lagi nyari fungsi pertama, turunan pertamanya. Nah, terus aku juga gak lupa dipermisalkan. Jadi, dipermisalkannya tuh U sama dengan X, V sama dengan sin X, U aksen sama dengan 1, dan V aksen sama dengan cos X. Nah, langsung di sini aku nyari V aksen X-nya sama dengan U aksen V plus UV aksen. Itu kita ngitung 1 dikali sin X plus X cos X. Nah, disitu kan F aksen X sama dengan
sin X plus X cos X sama dengan di bawahnya 0 sama dengan sin X plus X cos X. Jadi titik-titiknya X sama dengan 0, X sama dengan min 2,02 sama X sama dengan 2,02. Jadi kita simpulin yang pertama, tidak terdapat titik singular dari fungsi X-nya. Terus titik ujungnya adalah min 2V, 2V. Terus titik kritisnya adalah min 2,02, 2,02. Nah, udah gitu. Di sini aku dipercepat karena memorinya nggak cukup. Jadi di situ ada penjelasannya, karena f aksen X min sin X plus cos X kurang dari 0, untuk X kurang dari 0, maka f turun pada min 2V,0 dan f naik pada 0,2V karena f aksen X sama dengan sin X plus X cos X lebih besar dari 0 untuk X lebih besar dari 0. Maka f aksen lebih dari 0 untuk semua X dalam min 2V,0 dan f aksen X lebih besar dari 0 untuk semua X dalam 0,2V. Maka f aksen X sama dengan sin X plus cos X. Nah, disitu aku ngitung, nyari lagi nilai maaf ya agak kepotong, nanti aku kasih foto pokoknya biar agak jelas juga, soalnya emang aku nggak sadar ini videonya. Maaf juga kelihatan rambut. Oke, jadi ini agak langsung ya guys, karena aku langsung nyari turunan keduanya karena emang ke skip gara-gara bukan kuota sih, kayak kartu memori aku habis. Terus di sini aku turunan keduanya dipermisalkannya dulu sama kayak yang turunan pertama. Turunan keduanya U aksen V plus UV aksen, situ cos X. Nah, di sini aku langsung ke grafik karena emang tiba-tiba ke stop gitu. Nanti aku masukin foto biar agak jelas juga. Maaf ya banyak kepotong-kepotong. Semoga bermanfaat. Makasih.